Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Baik, pada malam hari ini pada episode kali ini kami dari tim Kelana Santri Jagat akan menelusuri sejarah dan mitos lagi ya, dengan biasa Mas Kang Iqmal dan Kang Bahtiar. Merinding Dari Mas. Iqmal bisa jelasin hari ini kita akan ngapain? Ya, jadi pada malam yang berbahagia ini kita lagi berada di jembatan Pencong. Nah, menurut warga sekitar, Pencongan itu di mana, Mas Iqmal? Pencongan itu di Pekalongan, apa ya? Tirto ya maksudnya sini, Mas. Tirto. Apa Wiradesa. Iya, Wiradesa, jembatan Wiradesa. Nah, namanya jembatan Pencongan. Itu nggak tahu kenapa dinamakan jembatan Pencongan. Nah, maka dari itu Kelana Santri Jagat akan menguak dana mencari informasi lebih mendetail terkait dengan jembatan Pencong ini, dari sejarahnya. Terus katanya juga ada mitos-mitos ya, Mas, terkait dengan buaya, katanya siluman buaya. Terus ada kura-kura ya, bahasa Jawanya apa itu? Bulus. Iya, bulus. Satunya lagi ada ular, siluman ular. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih praduga masyarakat sekitar sini yang mengatakan demikian? Nah, juga ada informasi yang mengatakan setiap satu suro ya, masyarakat sampai saat ini masih mempercayai tentang ritual-ritual yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah, itu masih dilakukan setiap satu suro. Untuk tahu kajian seperti apa, kita akan menguak lebih dalam. Gimana, Mas? Iya, insyaallah nanti. Tapi pada poin intinya dari kami hanya akan mengulas sejarah, dan sejarah tersebut menurut yang saya baca dari sebuah artikel, artinya jembatan Pencongan ini ya, Pencongan dulunya adalah tempat eksekusi untuk orang Pekalongan ya, orang sakti yang menentang pemerintahan Belanda seperti itu. Karena untuk tempatnya saya kurang tahu, cuman katanya di sini memiliki hal energi seperti itulah, makanya orang-orang Belanda menetapkan tempat ini untuk pengeksekusiannya orang-orang sakti Pekalongan yang menentang pemerintahan Belanda di sini. Itu yang akan kami ulas, apakah benar sejarahnya seperti itu atau bukan. Juga katanya setelah dipancung lehernya, kepalanya itu digunakan sebagai fondasi-fondasi untuk membuat jembatan. Pembuatan jembatan. Dan tubuh-tubuhnya itu dicor ya, katanya jadikan bahan coran. Iya. Mungkin dari kami akan melakukan interaksi ya, spiritual of the magic Eden. Iya, seperti itu. Kontak langsung dengan bangsa yang ada di sini, mengeruk informasinya apakah benar atau tidak. Assalamualaikum. 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 Dengan saudara siapa?
Assalamualaikum. Dengan suara siapa ya? Ini yang di dalam ini siapa ini? Hah? Anda Islam nggak? Hah? Tadi tanyain salam nggak jawab ya? Anda harus salah satu pejabat dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa ya? Halo, yang di dalam ini siapa? Bisa menjawab? Halo. Kayaknya siluman ular. Assalamualaikum. Jenengan sinten? Jawab. Dengan siapa ya ini? Bisa dikenalkan dulu yang di dalam ini siapa namanya? Anda berasal dari mana? Termasuk golongan apa ini? Orang sini. Hah? Penunggu sekitar sini. Siapa namanya Anda? Hah? Siapa? Sing jelas oh. Sing jelas. Iya, gimana Kang siapa namanya Kang Adni, gimana rasanya dalam Rasanya tadi? Aduh, anjing bang. rasa jadi Iron Man ya. Ya yang saya ya berhubung ya teman-teman saya nggak mau jadi mediator, akhirnya saya jadi korban yang paling. Terus mengenai hasil tadi yang sudah saya rasakan dan membuat dengan teman-teman, bahwasanya mengenai sejarah jembatan Pencongan di sini memang sesuai dengan apa yang ada di artikel yang kami baca, dan poin utama dari yang tadi dilakukan mediumisasi teman saya ke saya ya, jadi mengenai tadi yang masuk kayaknya berapa, 3 Pak? 3. Berapa itu? Iya. Banyak Tapi yang menjelaskan mengenai sejarah ya, karena kami di sini hanya ingin mengungkapnya sejarah. Yang pertama mengenai orang-orang sakti di Pekalongan yang menentang pemerintahan Belanda tersebut. Jadi pribumi di sini itu tidak terima diusik, ditindas oleh kehadiran para Belanda-Belanda yang melakukan kerja paksa dan lain sebagainya. Dan ada pun beberapa orang-orang yang percaya akan hal-hal gaib, ilmu-ilmu gaib dan lain sebagainya. Jadi katanya teman-teman saya yang nanyain bangsa setan balak tadi, katanya beliau dulunya manusia terus mati karena ada beberapa faktor, mungkin karena orang Belandanya itu takut lihat orang Indonesia sakti-sakti, terutama mobil khusus daerah Pekalongan. Akhirnya
Belanda mempunyai taktik yang licik, yaitu menghasut orang pribumi, ya, pribumi yang mengetahui tentang hal-hal gaib juga. Jadi mengapa tadi katanya siapa Kang Uce, Kang Uce, Kang Seu, Ki Darmakusumo itu kalau nggak salah beliau memiliki ilmu apa tadi saya dengar, Welut Putih sama Pancasona apa ya, kalau nggak salah itu beliau mempunyai ilmu itu. Tapi ilmu tersebut digunakan untuk menentang pemerintahan Belanda, akan tetapi Belanda juga tidak kehabisan akal, ya. Jadi para landa-landa itu menghasut orang pribumi agar membeberkan mengenai kelemahan dari orang-orang sakti tersebut. Akhirnya pada suatu hari, kalau saya nggak salah dengar tadi, Ki Darmosoyo mengatakan kalau nggak salah hari Sabtu atau Ahad itu eksekusi di tempat ini, dan disaksikan puluhan mungkin ratusan orang Pekalongan yang melihat eksekusi orang-orang sakti. Dan itu pun eksekusinya masing-masing, ada yang ditenggelamkan di sungai terus menerus karena saking dipotong di apa itu nggak mempan, ada yang ya ditembak, ditusuk dan lain sebagainya. Dan jasadnya itu sebagian ada yang dibuang di, kalau saya lihat ya, dibuang di bawah sungai ini, ya bisa dilihat. Dan juga ada yang dijadikan sebagai bahan bangunan. Jadi kepala manusia, jasad manusia itu dijadikan satu dengan cor-coran semen dan bata. Itu dulu, kalau sekarang itu jembatannya sudah direnovasi oleh pemerintah, jadi mungkin sisa-sisa peninggalan jasad-jasadnya itu sudah terkubur oleh tanah lah di dalam ini. Dan mengenai tadi bangsa siluman yang saya masuk itu mungkin anak buahnya ya, prajuritnya, karena juga yang saya rasakan masuk ke tubuh saya itu kok jadi panjang ya, kalau jadi kayak gini lah. Jadi itu mungkin masih ranah belum puasnya, belum siluman ular ratunya atau buaya putihnya tersebut. Mungkin untuk sejarah mitos fakta ya hasil dari observasi kami, investigasi kami, penelitian kami seperti itu. Dan mungkin teman-teman, saya mau menyimpulkan dan menutup. Kang Use, Kang Use browser, monggo apa ya mau nambahin hasil dari riset. Ya, sudah cukup sebenarnya, sudah sangat cukup lah. sangat cukup. Lebih dari cukup itu. Parek mana? Monggo yang membuka, yang memulai acara. Ya udah, mungkin cukup. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Klana Santri Jagat, dan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar kita selalu bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik dan informatif, menguak fakta sejarah, mitos, dan lain-lainnya. Klana Santri Jagat. Yes.